Perkawinan tuh, monggo. Noktah Merah itu sinetron serial yang kedua. Yang pertama itu ada judulnya Benang Emas. Itu pertama kali saya main sinetron bersama dengan Dede Yusuf. Sutradaranya Nasri Cepti dulu almarhum ya, sekarang udah. Nah setelah syuting itu saya pergi ke Amerika. Balik lagi, syuting Noktah Merah habis melahirkan anakku yang paling gede, Sean. Yang pernah di Pangku Mas Tukul dulu. Iya, Ricky. Iya. Jadi syuting itu memang aku benar-benar total satu aja aku ambil, nggak mau yang lain. Balas dendam sebenarnya. Oh. Jadi waktu aku main Benang Emas itu, aku minta naikin honor. Naik 500.000 aja nggak mau. Iya, nggak apa-apa, tawaran nggak apa-apa. Yang penting belum deal. Produsernya bilang, wah kita yang bikin bintang, kamu jadi terkenal lagi katanya. Jadi kita bisa pakai siapa aja. Aku balas dendam deh, aku pindah ke perusahaan lain dengan honor yang lumayan dan aku fokus banget, serius banget di situ sampai bener-bener ngikutin alur ceritanya. Waktu peranan Ambarwati sakit, aku sakit beneran. Sampai kurus gitu. Jadi apa, bener-bener menghayati. Luar biasa. Pep, sinetronmu yang biarkan apa namanya beranak di atas pohon itu gimana tuh? Itu lumayan booming juga, Mas. Iya. Oh iya. Yang terakhir sinetron itu gimana, Mas? Mirip anak pertama itu siapa yang main nyanyi reggae itu? Mbak, kalau dideketi sama PK bawa rangsel malah balik. Gimana sinetron? Cocok nggak? Pas banget. Ya. Cocok jadi apa? Jadi majikan. Kalau jadi kepiaraan nih tenteng-tenteng. Kembali ke laptop. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sinetron Noktah Merah Perkawinan, saya punya cuplikan sedikit sinetronnya yang mengobati kerinduan Anda. Yuk kita lihat di plasma yuk. Ada noda dalam hidupku, melukai relung hatiku. Telah aku ingkari buah hati sendiri. Ku tak tahu lagi semuanya. Luar biasa ya. Keren ya Mas? Beda kan? Penghayat. Kualitas artis Betul, yang dulu tuh betul. bener-bener dahsyat ya. Kerja dari hati. Iya. Jadi bukan hanya saraf saja atau Mas Tukul kan main dulu ya Noktah Merah. Ya, saya avatar pertama saya. Aku ingat. Avatar. Jadi jin. Jadi jin. Avatar kan? Kembali ke laptop. Film-film saya itu sama Wulan Guritno otomatis romantis sangat luar biasa. Sama Tora Sudiro malu namanya itu Cinlok Cinta Lokasi juga. Yang di Belum pernah ya Mas ya, kita belum pernah. Wah, kalau bisa satu frame perjalanan si Tukul itu, keren banget. Yang terakhir, Mas, sinetron tuh Apa? Ritian Anak Pondok. Bibir monyong beracun, tahu nggak? Kembali ke laptop. Untuk Mbak Ayu lagi nih, sebentar Mbak Nafal. Iya, monggo. Salah satu adegan paling fenomenal dan paling dikenang adalah ketika pertengkaran antara Priyambodo dengan Ambar nih, sampai Ambar ditampar. Mbak Ayu masih ingat nggak dengan adegan itu, Mbak? Ingat karena dialognya memang saya ganti. Jadi seperti itu gitu. Sebelumnya nggak begitu, tapi memang dulu kan ada revisi gitu. Iya. Kadang-kadang kita pemain juga boleh revisi. Jadi kita diskusi sama pemain satunya, sama sutradara. Saya bilang nggak enak kalau diginiin, saya maunya begini. Ya kalau saya bilang nggak mau seperti yang dia suruh juga dia nggak bisa paksa. Jadi dialog itu memang saya ingat betul, itu saya merevisi gitu. Luar biasa. Jadi fleksibel. Jadi nggak harus ditentukan oleh naskah ini, tapi kalau pemain memberi satu masukan yang kayaknya bisa diterima, ya seperti dengan Bukan Mata dengan produser sekarang ini, benar-benar mating pelatih, benar-benar curhat lagi. Mana ini artis yang cocok untuk tapping, mana artis cocok untuk live, mana artis untuk acara pejabat, bintang tamunya ini luar biasa.
dialog kata-kata yang kayaknya jangan sampai menyinggung perasaan orang. Apakah sudah di-share dulu belum? Lagi curhat ya Mas? Loh, enggak, ini aku apa adanya. Jadi real saya nyata, saya tuh nggak pernah menutupi dengan bungkusan kasih sayang, cinta, terus kebaikan. Apa adanya saya. Kembali ke lab. Ini Made kerjanya alhamdulillah gak turun sedikit dibanding yang dulu-dulu nih. Bagusan dulu sekarang. Untuk Mbak Ayu nih. Coba masih ingat nggak Mbak dengan dialog waktu itu? Coba dong dipraktekin. Anggap saja ceritanya saya Priambodonya. Nggak cocok. Mau coba sama dia Mbak? Iya Mbak, mau Kapan lagi? Mana Mbak? Coba. Adu acting sama pekembang. Yang botol itu ada satu hal kadang-kadang mungkin masyarakat umum juga perlu tahu. Ya. Untuk menjadi aktor yang baik itu perlu proses. Betul. Ya, untuk melakukan peran itu ya. Jadi dialog pun nggak bisa kita ambil dulu kalau almarhum Pak Teguh Karya bilang ini acting nomor 1 dari kotak nomor 1. Nggak bisa begitu. Jadi membangun karakter itu ada prosesnya, ada atmosfernya. Kita harus menghidupi suasana itu, membuat orang menjadi percaya bahwa itu adalah kehidupan sebenarnya. Makanya ada namanya buku Acting is Believing. Iya, iya betul. Iya kan? Jadi kita harus membuat acting itu adalah betul-betulan gitu loh. Luar biasa. Jadi kalau aku setuju. Kalau perlu begitu dikasih naskah itu dibaca dulu, jangan persin atau jumping. Biasa jumping itu kadang-kadang bikin kadang-kadang. nah, jumping juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah Enggak dulu. Kalau jumping sama pemain-pemain profesional enak. Kalau pemain mama seperti ini merugikan. Gua bukan pemain sinetron, pegawai WPN gua. Pantesan kayak pukulan drum. musik kalau di jumping jadi skip ya. Jadi skip. Gimana? Jadi memang jumping itu boleh, itu teknis. Makanya perlu ada pelatihan, persiapan Iya, untuk kan? pemain supaya kontrol acting, emosinya, semuanya tuh suasananya bagus. Ada pengalaman yang paling menarik. Saya pernah syuting dengan almarhum Teguh Karya, judulnya Perkawinan Siti Jubaidah. Itu pertama kali syuting nggak pakai skrip. Dia bilang skenario mana? Saya tanya. Dia bilang tunggu sebentar, ini bikin adegan aja, nggak usah pakai skenario. Terus adegan lain lagi dia bikin, lu gini, dia kasih 1 lembar. Terus pemain lain juga nggak ada skenario, tapi kita jalanin aja. Jadi konsepnya itu udah ada di kepala sutradara dan para pemainnya pun sudah dikasih tahu karakternya kayak gini, gitu. Dia membangun, itu sutradara jagoan. Jadi filmnya selesai. Pak Teguh bilang, nih skenario katanya. Ya udah selesai aku bilang. Udah diedit selesai. Dan lucunya di film itu saya mendapatkan piala Best Actress. Jadi jadi lucu waktu media nanya gimana menghayati skenario. Aku jawabnya apa ya menghayati. Saya langsung bisikin, ini gimana menghayati orang ada konsepnya di beliau ya kan, di sutradara. Jadi memang film itu seperti yang Nafa bilang, teamwork. Jadi sutradara itu harus mampu mengerti apa yang mau dibuat konsepnya. Iya, dia tahu betul mengontrol. Jadi pemain itu juga kalau nggak ada sutradara, nggak ada yang ngontrol. Nangisnya segimana, ketawanya segimana. Gitu. Jadi kalau di tubuh kita itu mungkin empedu ya. Jadi terlalu bahagia juga nggak boleh, terlalu sedih juga nggak boleh. Ada yang ngontrol. Luar biasa. Ini benar-benar plywoodnya itu jam terbangnya luar biasa. Ya, benar-benar. Jam terbangnya. Jadi aku pernah jumping, Pep. Jumping itu rambut saya cukur. Loh, Mas cukur kemarin kan rambutnya gondrong, ini cukur. Ya nggak boleh. Aku nggak ngerti ya. Padahal sutradaranya luar biasa. Saya suka Uci Supra tuh pelajaran. Ya, paling seneng itu. Kembali ke lab. Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang pria yang menjadi idola di tahun 90-an karena sinetron-sinetron yang dibintangnya serta ciri khas lesung bibitnya yang fenomenal. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Adam Jordan. Jangan lihat sesuatu, coba dengan mengaku pasti ada. Namun, coba lihat sesuatu dengan mengaku pasti ada. Mas Tukul mana? Hah? Mas Tukul. Ini Mas Tukul, dia bukan sakit. Ini. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Pendel, apa kabar Pendel? Luar biasa. Ini Ola, kenalin dulu nih. Warna sama putihnya. Wah, iya. Birunya. Ya,
kombinasi sangat luar biasa. Mas Ini Joko. sini Mas, apa? Kan biasanya Mas Adam ini khas dengan senyuman. Iya, iya, iya. Coba dong senyum ke pemirsa Mas Oke, Adam. Oke, lihat di kamera. Iya. Halo. Sama, Mas Tuku juga ada. Coba Saya senyuman Mas ada, Tuku. tadinya semua ada, tapi karena sering tertawa sih rontok satu persatu. Pemirsa, jangan kemana-mana tetap di Bukan Hati-hati, coba dengan